Salam, perkenalkan nama saya Octavianus dari Paroki Santo Paulus dari Salib Mandor. Dan saya akan mengulas kitab suci yang diambil dari kitab Hosea bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Kalau kita membaca dari kitab Hosea, kita mengetahui bagaimana Tuhan murka terhadap orang-orang Israel. Tuhan murka kepada mereka karena mereka menduakan Tuhan. Mereka sudah diselamatkan Tuhan, mereka sudah dibantu Tuhan, tetapi mereka malah membuat patung-patung penyembahan, menyembah berhala. Dalam kehidupan kita sekarang ini, bagaimana cara kita mengenal Allah? Tentunya kita harus rajin untuk membaca kitab suci. Dari situlah kita mengetahui dan kita bisa mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dari Alkitab ini kita bisa mengetahui, bukan dengan mendengar dari orang lain, bukan dengan membaca buku-buku lain, tetapi dari Alkitab. Dan pada kitab hari ini yang akan saya bawakan itu adalah kitab Hosea. Hosea adalah seorang yang diutus Allah untuk menikahi Gomer, seorang yang sundal. Karena itu adalah gambaran bagaimana kita yang saat ini adalah orang-orang sundal. Kita tidak mengenal Allah dengan baik. Kita sudah ditolong Tuhan, tapi kita masih membanggakan diri kita, membanggakan pemikiran kita, bukan membanggakan Tuhan yang telah menyertai kita, menolong kita. Kalau kita mengenal dengan sungguh-sungguh bagaimana Allah hidup dalam diri kita dan kita bersama dengan Allah, maka dalam kitab Hosea bahwa berkat yang Allah berikan akan datang kepada kita. Berkat itu seperti pajar. Allah memberikan berkat kita seperti pajar. Ketika kita hidup dalam kegelapan, manusia hidup dalam kegelapan tentunya menginginkan sesuatu yang terang, yang bercahaya. Karena di dalam kegelapan kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Maka kita mengharapkan sang pajar untuk memberi kita penerangan. Dan itu adalah Allah sendiri yang akan menjadi fajar bagi kita. Lalu, apa yang akan kita dapat ketika kita mau mengenal dengan sungguh-sungguh Allah ini? Dalam Hosea ini juga dikatakan bahwa kita akan mendapatkan berkat seperti hujan membasahi bumi. Ketika musim kemarau, tentunya kita berharap bahwa hujan akan turun untuk menyegarkan segala tumbuh-tumbuhan, menyegarkan segala yang hidup. Nah, lalu apa balasan kita untuk Tuhan yang telah menyiapkan, memberikan semuanya kepada kita? Apakah kita akan berpaling? Apakah kita seperti Hawa yang mudah mendengarkan suara orang lain, sehingga kita tidak mengindahkan suara dan perintah Tuhan Allah? Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini.
Tuhan tidak menginginkan persembahan, sembelihan, ibadat yang rajin. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam kita adalah kesetiaan. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Apa gunanya kalau setiap hari Minggu kita ke gereja, tapi setelah pulang dari gereja kita justru melakukan hal-hal yang justru menyakiti hati Allah. Untuk itulah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat menarik bagi saya kitab Hosea ini. Kitab Hosea ini ada anehnya, tetapi ketika kita pelajari, kita baca benar-benar, maka kita akan menemukan bahwa kita menyadari diri kita ini telah berhala. Berhala dengan pikiran-pikiran kita, berhala dengan pandangan kita, berhala dengan perkataan kita. Apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada dalam diri kita, justru akan bisa membuat kita berhala. Maka untuk menghindari itu, mari kita mau mengenal Allah sungguh-sungguh dengan membaca Alkitab. Tidak perlu banyak. Satu hari cukup satu ayat. Lalu kita refleksikan dalam kehidupan kita. Kita renungkan, kita laksanakan. Itu sudah bermanfaat daripada kita harus membaca banyak-banyak bab, tetapi tidak masuk dalam diri kita, tidak masuk dalam pemikiran kita, tidak masuk dalam perbuatan-perbuatan kehidupan kita. Intinya, mari kita mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai iman kita, kesetiaan kita kepada Allah seperti embun pagi. Pagi-pagi benar, kita perhatikan embun dan kabut pagi mudah sekali menghilang. Kita baru mengenal Allah, baru saja mau mengenal Allah, dan baru saja mau setia, tiba-tiba menghilang. Tidak lagi mau ikut ambil bagian dalam menggereja, pelayanan, ataupun kita sudah mempunyai Tuhan Allah yang lain, yaitu penyembahan berhala, menyembah mammon. Untuk itu, marilah kita jangan seperti embun pagi ataupun kabut pagi. Jangan seperti suam-suam kuku. Tetapi mari kita seperti Hosea yang tetap setia walaupun harus menikahi seorang yang sundal. Tetapi karena kasih setianya, karena kesetiaannya lah, Hosea menggambarkan kepada kita bahwa kita juga harus setia kepada Allah. Karena Allah begitu mencintai kita, karena Allah juga sudah setia terlebih dahulu kepada kita. Allah sangat setia kepada kita. Para nabi diutus pada zaman itu untuk memulihkan umat Israel, tapi mereka tetap berhala. Maka Tuhan menerkam mereka, membinasakan mereka. Tetapi bukan saja membinasakan, Tuhan Allah menyembuhkan kembali, menyembuhkan yang sakit. Ketika masih luka yang belum sembuh, dibalut oleh Allah. Itulah yang kita inginkan. Nah, mari kita mau benar-benar setia kepada Tuhan. Inti dari bacaan Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6 adalah setialah selalu kepada Tuhan. Jangan ada Tuhan Allah yang lain. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup dari segala-galanya. Semuanya akan dicukupkan. Jangan khawatir akan hidupmu, bahwa Tuhan akan menyertai engkau, bahwa Tuhan akan menyertai kita semua.
bahwa Tuhan Allah ada selalu bersama kita ketika kita setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita yang telah menjadi korban dosa-dosa kita. Itulah bentuk kesetiaan Allah, sehingga mengirimkan putranya untuk menebus dosa-dosa kita, wafat di kayu salib. Apa perbuatan kita? Apa balasan kita? Mari kita setia kepada Tuhan. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Salam.